Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 101 sampai seterusnya. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 101 halaman 348. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka idza, apabila nufikha, ditiup, fisur, pada sangkakala, fala ansaba, fala maka tidak ada ansaba, pertalian nasab atau kekeluargaan, bainahum, di antara mereka, yaumaidin, pada hari itu, wala yatasaalun, wala dan tidak pula yatasaalun, mereka saling bertanya satu sama lain. Faman sakulat, maka barang siapa yang sakulat, berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, faulaika humul muflihun, faulaika maka mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Waman khaffat, dan barang siapa yang khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, faulaika maka mereka itu alladzina khasiru, orang-orang yang khasiru, merugikan, anfusahum, diri mereka sendiri, fi jahannam, di dalam neraka jahannam mereka itu khalidun, kekal. Talfahu membakar, wajah mereka api, jadi api membakar wajah mereka. Wahum, sedangkan mereka fiha, di dalamnya jahannam itu, kalihun, berwajah, bermuka, atau mempunyai bibir yang cacat. Nanti insyaallah kita jelaskan. Mari kita pahami. Dalam kajian kita dalam pertemuannya lalu bahwa nanti tiba waktu, tiba saatnya, semuanya akan berlepas diri, ingin menyelamatkan diri masing-masing, karena begitu beratnya pertanggungjawaban. Maka sampailah orang-orang yang diikut, mereka mengelak berlepas diri daripada orang-orang yang mengikut.
para pemimpin, siapapun pemimpin, semenjak pemimpin yang terkecil, yang terendah sampai yang tertinggi, juga membela diri dan melepaskan diri daripada tanggung jawab. Malahan iblis juga berlepas diri daripada orang-orang yang selama ini berhasil dirayu, digoda, disesatkan, digelincirkannya. Maka jadilah hari itu hari di mana orang mementingkan diri sendiri-sendiri. Tapi bagaimanapun orang berupaya untuk melepaskan tanggung jawabnya tidak bisa. Karena kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, penanggung jawab, pengembala. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Dan setiap kaum itu pasti akan mas'ul, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, tentang rakyatnya. Rakyat itu bahasa Arab. Asal katanya ra'iyah menjadi rakyat. Ra'iyah yang dipimpin, yang diarahkan, yang digembalakan, yang diawasi, yang dijaga, dilindungi, namanya ra'iyah. Bermula itu kepada gembala. Kemudian sebelum kita lanjut ke sini, mengingat-ingat dan memperingatkan kita kepada kehidupan setelah mati itu amat sangat begitu penting. Jangan lari daripada itu. Merugilah orang yang tidak mau diingatkan, nanti menyesal. Lebih-lebih hari saat ketika orang-orang pada menyesal. Kenapa dia tidak mendengar, kenapa dia tidak melihat, kenapa dia tidak berpikir, kenapa dia bagaimana begini begitu. Sekarang bisa jadi kan banyak saja orang yang tidak butuh dikasih peringatan. Padahal peringatan itu nikmat tersendiri yang harus disyukuri. Sebab kalau tidak ada yang mengingatkan kita tidak dapat nikmat. Akhirnya kita dapat celaka, dapat bahaya. Mau ke mana? Mau ke Padang. Di sini sekarang masih belum bisa dipakai. Bahkan kemarin longsor, misalnya begitu. Itu nikmat. Sebab kalau kita tidak dikasih peringatan, kita terlongsong, terlanjur ke sana, kita bisa tertahan. Nikmat. Jadi peringatan itu yang disampaikan orang pada kita itu nikmat tersendiri. Yang kadang luput pula daripada syukur kita. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan. Ayatnya bermula semenjak ayat 1:1. Tapi saya lebih suka memahaminya semenjak di atas sedikit, supaya bertali dia. Itu semenjak ayat 99. Sedikit kita jemput ke atas. Andaikan tidak tamat, ya kita tamatkan kapan-kapan. Di atas bunyinya hatta, hingga ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, hingga apabila telah datang ahada kepada salah seorang daripada mereka. Hum di sini kemana perginya? Begitu. Datang kepada salah seorang mereka. Mereka siapa? Ya, pada dasarnya di sini makna mereka itu umum. Datang kepada salah seorang mereka
umum siapa saja. Mula-mula khusus kepada mereka-mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertipu oleh setan, tergoda karena rayuan dan bujukan setan. Maka kembalilah kepada mereka itu ahaduhum, jadi kepada ahada, salah seorang mereka itu. Jadi apabila telah datang kepada salah satu atau salah seorang daripada mereka orang kafir, orang yang lalai, dan orang yang tergoda, terbujuk, berhasil ditipu, diperdaya oleh setan. Karena di atas ayatnya tentang setan. Apa yang datang kepada mereka? Mati. Mati di sini bukan mati, tapi tanda-tanda, alamat. Datang kepada salah seorang mereka tanda-tanda alamat akan mati. Begini sedikit kita jelaskan. Ada aba-aba, isyarat-isyarat seseorang itu akan mati. Dia mengetahuinya orang yang akan mati. Tidak kita. Kita hanya mengetahui secara umum. Akan mati saudara. Iya. Kita hidup. Tapi bagi seseorang yang akan meninggal, saya misalnya, ada nanti namanya alamat. Yang dimaksud dengan kematian ya alamatuhu. Itu saat-saat ihtidar hadir, datang aba-aba alamat itu. Dimulai dengan kedatangan para malaikat-malaikat. Di mana kedatangan para malaikat-malaikat itu nampak bagi orang yang akan mati. Kita yang masih hidup atau yang berada di dekat orang yang akan mati, ketika dia sakit misal, kita tidak nampak karena kita belum akan mati. Tapi kalau kita yang menampak, kita yang akan mati itu. Kita yang akan mati. Dalam Quran dijelaskan begitu, bahwa nahnu akrabu ilahi minkum. Nahnu, kami, yaitu malaikat-malaikat yang kami utus, lebih dekat kepada kamu, itu kepada salah seorang kamu yang akan mati, atau daripada kamu yang hadir di situ. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat kedatangan para malaikat-malaikat. Kamu yang duduk di sisi orang sakit, orang yang lemah, orang yang terbaring, kamu tidak melihat kedatangan para utusan-utusan kami. Para malaikat sudah banyak di situ. Ketika kedatangan para malaikat-malaikat ini, namanya alamat, pertanda, isyarat. Namanya ihtidar juga. Hadir telah datang aba-aba kematian itu dengan kedatangan para malaikat-malaikat. Itulah detik-detik nanti sakarat, namanya sakratul maut. Orang sudah mulai diliputi, ditutupi oleh suasana kematian, sehingga celah peluang untuk hidup bagi si mati itu tidak, bagi orang yang akan mati tidak ada, karena dia sudah nampak aba-aba.
Sebenarnya tadi kita tidak tahu. Kalau dalam Quran, dalam surah apa? Surah Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Intinya ketika nyawa sudah mulai ditarik keluar, kalian-kalian yang hadir di situ masih bilang, man raq. Siapa yang akan menyembuhkannya, mengobatinya? Teleponlah dokter, bawa ke rumah sakit, pasang infus, pasang tabung. Kenapa? Karena kita tidak tahu, dia sudah proses. Saya ulang lagi, kalau mau lihat sudah Al-Qiyamah. Tapi bagi kita yang sudah hafal, lihat juga lah, karena melihat Quran berpahala. Al-Qiyamah surat ke-65 tidak salah. 75 terbalik. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ayat yang ke-26. Halaman yang ke-578. Sudah ketemu? Kalla di sini. Ada pelan namanya. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Apabila balagat, telah sampailah. Apa yang telah sampai? Ruh kepada taraqi. Taraqi di sini. Kerongkongan besar. Tempat orang meniup keluar angok. Waqila, dan dikatakan ayat ke-27 kepadanya atau kepada siapa saja, man, siapa yang akan rakin orang yang akan meruqyah. Rakin orang yang meruqyah, tujuan meruqyah adalah untuk supaya dia bisa diobati agar dia sehat atau sembuh. Jadi man, siapa yang akan rakinnya. Di situ dalam ilmu tajwid ini berhenti saktah, man rak, tidak boleh sambung. Kalau sambung nanti siapa yang akan beri kuah nanti jadinya. Berhenti. Waqila man, berhenti situ. Saktah, kan ada sin. Sin atau ditulis itu saktah. Saktah itu diam sejenak, senapas. Waqila man raq, supaya jangan nyambung. Kalau nyambung bunyinya salah, artinya salah. Terima kasih. Pemirsa, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Saya flu karena hidung saya berlubang. Udah. Siapa yang mengatakan waqila dan dikatakan siapa yang akan menyembuhkan, mengobati? Ya kita yang hadir di dekat siapa? Dekat orang yang sakit parah. Sehingga telepon ambulan. Kan begitu? Tiba di UGD pasang apa? Tabung gas apa namanya? Pernapasan. Bahkan ada yang ditekan-tekan dada, P3K-nya. Pasang alat-alat, itu kan upaya. Iya, disuruh berupaya. Jangan biarkan orang. Disuruh berupaya, karena kita tidak tahu ajalnya. Tapi wazanna annahul firaq, orang yang sakit itu atau siapa saja yang akan mati, dia zanna annahul firaq, tiba. Zanna itu kan tufidul yakin. Zanna itu mempedahkan kepada yakin.
dia si camat itu telah meyakini bahwasanya telah tiba waktunya untuk berpisah dengan dunia. Cuman kita yang hadir, kenapa? Dia sudah mengalami, dia sudah menampak tanda-tanda kematian. Dia sudah nampak malaikat atau alamat. Itu dia alamat. Biarlah nol kemati, itu tidak boleh kita. Kapan kita tahu bahwa dia akan mati? Upaya usaha kita yang terakhir sebagai keluarga harus diselamatkan. Karena hidup itu jauh lebih baik daripada mati. Diselamatkan, diobati, dibawa ke rumah sakit atau apapun upaya agar dia sembuh. Namanya man. Siapa yang akan rak. Rakin makna dasarnya itu tukang tiup-tiup membacakan ayat-ayat atau zikir-zikir doa-doa, namanya meruqyah. Tapi maknanya bukan ruqyah saja. Siapa yang bisa mengobatinya sehingga dia kembali pulih sehat. Apakah dokter atau tabib atau tukang ruqyah, tukang pijat, apa sajalah, menrak. Karena kita tidak tahu. Cuman orang si camat itu dia telah tahu sudah tiba masanya firak berpisah, karena malaikat-malaikat sudah hadir, aba-aba kematian sudah datang, dia sudah ihtidar namanya. Hadir datang. Waltafatis saqu bis-saq. Dan telah bertemulah atau telah bertaulah betis kiri dan betis kanan. Ada dua makna. Mana pertama kita ambil dulu, yaitu dia sudah mulai meregang nyawa. Karena ruh itu keluar dari arah kaki dulu, terus ke atas. Maka begitu dahsyatnya sehingga kakinya sudah mulai. Karena kita tidak mengalami itu, kita tidak tahu proses. Kita gampang-gampang saya mengajian deh mudahnya matinya. Berjuang parah-parah. Mati itu luar biasa. Nabi sendiri mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut yang tertinggi dialami oleh Nabi. Karena itu tingkat bertinggi. Ujian terberat bagi beliau. Jadi yang kita bilang enak matinya, senang senyum dia. Dia sudah berjuang mati. Kita tidak bisa menilai yang lahiriah. Sebab yang mengalami sakit itu bukan jasad. Jasad itu pengaruh sakit. Nah, supaya kita jangan lama-lama di ayat itu, kita kembali kepada surat apa? Surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahada. Kan itu tadi kan? Ahadahum. Datang kepada salah seorang mereka. Siapa salah seorang merekanya? Itu. Mereka mula-mula kepada orang-orang yang kafir. Karena mereka yang selama ini tidak beriman, tidak percaya, termasuk orang yang lalai mufritun, orang yang lalai lengah. Atau siapa saja yang sama dengan mereka, perangannya, tingkahnya, sifatnya. Namanya hum. Apa yang datang? Tanda-tanda kematian. Lalu ketika itu qala rabbirji'uni. Dia berkata, Rabbi wahai Rabbku, irji'uni. Irji'uni diterjemahkan di sini, kita ambil terjemah sini dulu. Kembalikanlah aku ke dunia, begini terjemah sini. Irji' itu kan kembali. Ada dua makna yang agak lebih banyak dipahami oleh ulama tafsirnya, tiga makna, itu dua kita ambil. Pertama namanya ini li ta'zimil mukhattab namanya. Kalimat itu permintaan permohonan
untuk mengagungkan, membesarkan lawan bicara. Sehingga dipakailah kalimatnya jamak. Bagi kita yang telah pernah belajar nahwu saraf agak sedikit paham itu. Kata-kata irji'uni, waw itu jamak. Kembalikan oleh engkau aku, irji'ni. Kalau banyak irji'u, waw itu banyak. Jadi kepada orang banyak irji'uni, kembalikan olehkan aku. Nah, kenapa dipakai waw jamak? Banyak ni kan? Padahal di awalnya Rabbi. Wahai Rabbi, wahai Tuhanku. Apakah banyak Tuhan ini? Inilah maknanya untuk ta'zim, membesarkan, mengagungkan. Allah Subhanahu wa taala di mana ketika dia hidup dia melecehkan, meremehkan, mengingkari, tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika saat-saat itu keluarlah fitrahnya, fitrah ketuhanannya keluar. Tahu fitrah ketuhanan? Bahwa masing-masing kita ini punya fitrah, mengakui adanya dia. Sekapir-kapir orang atau orang pun yang mengaku tidak beragama, dia punya fitrah. Cuma tersembunyi, tertutup. Kapan fitrah terkeluar? Ketika sudah tidak berdaya dia lagi. Ketika apa yang disembah dipujanya pun tak bisa apa-apa. Tempatnya bersandar, tempat mengadu pun sudah hilang. Keluar dia. Oh my God, my God, my God, my God. Ha? My God, my God, my God. Ha? Bahasa orang asing macam-macam. Itu kan pengakuan. Keluar dia. Ketika orang sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan siapa yang diandalkannya pun tak bisa apa-apa. Di tengah lautan lepas itu keluar fitrah orang. Sekapir-kapirnya, semusyrik-musyriknya, ketika itu dia keluar pengakuannya itu. Dengan ikhlas dia minta. Ketika idza rakibu, ketika mereka berlayar di atas samudra. Ketika itu kan mereka berdoa mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah, memurnikan doanya kepada Allah, hilang semua. Fitrah namanya. Nah, ketika datang saat-saat kematian itu, siapapun orang dia akan keluar fitrah ketuhanan, pengakuan adanya yang Maha Kuasa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Maka ketika itu dia baca irji'uni, wahai Rabbku irji'uni. Bukan berarti Allah itu banyak, tapi itu namanya dalam kaedah ta'zim. Di ta'zimil mukhatab, untuk mengagungkan lawan bicara. Tiba di bahasa kitanya, ndak engkau lho, kamu banyak. Dalam Quran juga ketemu Allah berkami-kami, Allah bukan banyak. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kan berkami Allah. Inna a'tainakal kautsar, berkami Allah. Fa'ambatna fiha habba wa inaba, kami tumbuhkan, berkami. Itu salah satunya menunjukkan Allah itu menunjukkan ditakzim, mengagungkan, membesarkan dia. Di samping ada pula hikmah lain. Maka di sini yang pertama maknanya adalah wahai Rabbku irji'uni, meminta, memohon dia kepada Allah agar jangan dicabut nyawanya
Atau kalau nyawanya dicabut, mohon dikembalikan lagi ke jasadnya, yakni ke dunia. Karena dia menyesal, karena dia sadar. Cuman ketika itu kesadarannya sudah tidak berguna. Tobat ketika itu pun sudah tidak laku lagi. Bukankah Fir'aun juga tobat? Fir'aun yang mengaku sebagai Rabb itu, Rabbukumul A'la, itu tobat juga. Dalam surat Yunus ayat 90, dia mengaku tobat. Dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Dia menyatakan muslimin, orang yang muslim menyerah diri kepada. Tapi sudah jauh. Lam yaku yanfa'uhum imanuhum. Ketika itu tidak berguna lagi pengakuan iman atau tobat. Ketika nyawa sudah sini, mengaku-ngaku sadar, tidak berguna lagi. Jadi penyesalan pertama yang akan dialami oleh seseorang adalah sewaktu nyawanya dicabut, di mana ketika itu dia masih bisa bicara. Yang bicara bukan mulutnya, ruhnya. Syukurlah di kita tidak terdengar. Kalau diperdengarkan pada kita, barangkali tidak ada yang ambisi untuk menjadi presiden di Indonesia ini. Tidak ada. Menjadi pejabat, menjadi penjahat juga tidak ada. Karena siapapun yang mati dekatnya, dia menjerit-jerit meminta kepada Allah supaya dikembalikan nyawanya. Dia akan beramal saleh, akan begini, akan didengar. Cuma karena yang bicara itu bukan mulutnya, yang bicara adalah ruhnya tidak terdengar. Apa hikmahnya? Ya, supaya kita tetap bersemangat hidup. Supaya tetap masih ada orang ambisi, tamak, sedekah, rakus. Karena hilang pula kehidupan. Kalau tidak ada ambisi dalam hidup ini, tidak ada lagi. Menekur-nekur saja orang berjalan. Tak semangat. Ya bini-bini tak semangat. Ya, setiap sebelah orang meninggal, bicara, dia meminta. Jangankan orang kafir, orang mukmin pun ketika itu meminta ditunda. Ini belum dicabut ini. Ini sudah proses dicabut. Orang mukmin sebelum dicabut, dia minta laula akhartani. Mohon ditunda sedikit. Apa bedanya? Kalau laula akhartani ila ajalin qarib ini, ketika itu belum dicabut. Akan dicabut nyawanya. Ketika itu dia juga melihat tanda-tanda kematian datang. Kami gitu dalam surah Al-Munafikun kan ayat 10. Ketika itu dia juga melihat tanda-tanda kematian sudah datang, alamat-alamatnya. Tapi nyawanya belum dicabut. Dia minta kepada Allah agar ditunda agak sedikit. Dia ingin bersedekah, melakukan amal saleh. Ini misal juga namanya iya. Kenapa dia tidak banyak bersedekah? Kenapa disimpan-simpannya hartanya? Dan ketika itu dia sadar bahwa harta yang sebenarnya apa yang disedekahkannya, apa yang diinfakkannya, yang tinggal di lemari, di brankas, di dompet, di saku, di puro, di bank. Rupanya itu bukan punyanya. Kapan dia sadar? Sadarnya ketika kematian sudah mulai mendekat, rupanya tidak ada yang bisa dibawa. Yang bisa dibawa cuma dua. Kalau harta, apa yang diinfakkan. Kalau pekerjaan, apa yang saleh. Keluarlah ayat itu. Kan ayatnya orang beriman di atas itu. Orang beriman, anfiku. Sebelumnya, ya ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah.
Kan Al-Mu'minun surat ke-63 kan, semenjak ayat 9, 10, 11. Dan ayat yang kita baca sekarang itu ayat yang ke-99, nyawanya sudah keluar. Dicabut nyawanya, tadi tanda-tanda kematian datang. Datang tanda-tanda kematian, dia minta agar jangan langsung dicabut. Cuma tetap prosesnya dicabut juga. Nah, tidak bisa. Sebab kalau kematian sudah datang, sesaat pun tidak bisa ditunda. Dia pas. La yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak bisa maju sesaat. Tidak bisa mundur sesaat. Malaikat itu patuh dia. Ya, malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mendurhakai apapun yang Allah perintahkan. Bisa dikatakan makhluk malaikat itu makhluk engge. Yang bantah-bantah kita. Kenapa kita makhluk yang suka bantah? Karena kita tidak malaikat. Yang suka protes, yang becah santarel itu kita, malaikat enggak. Jadi malakul maut apakah dia sendiri atau banyak ataukah nama saja? Itu berbagai macam pula ulama memahaminya. Kenapa? Karena ada ulama mengatakan malakul maut itu hanya nama. Siapa saja yang bertugas mencabut namanya malakul maut. Itu nama. Ada juga mengatakan malakul maut itu satu. Ada juga mengatakan pemimpinnya namanya malakul maut. Tapi anggotanya banyak. Mana yang benar? Kita tunggu saja malaikat maut itu datang. Tapi kalau sudah datang, dia kan tidak bisa pula kita kasih ceramah lagi nih. Dia tidak akan menunda karena dia tidak tunda. Tidak bisa maju. Andaikan punya istri lah malakul maut itu tidak peduli dia istrinya. Becah. Ada tinggal di rumah. Lampu lu mati alai. Tinggal tidak bisa saja. Untunglah malakul maut itu tidak suami kita. Sebab kalau suami ibu malaikat maut itu tidak bisa becah-becah tu. Nanti orang laman becah dulu tinggal dulu. Kalau tak jadi. Tidak malaikat maut tidak, dia datang saatnya. Tetap dicabut nyawanya. Ketika itu ruhnya bilang irji'un. Wahai Rabbku, Rabbku yang maha agung, yang besar, yang maha mulia, yang maha luhur, maha tinggi, mohon maknanya irji'ani, kembalikan aku, artinya kembalikan ruhku ke mana? Ke jasad, kembalikan ruhku ke jasad agar aku bisa hidup. Itu mana pertama. Mana kedua namanya takrirul fi'il namanya, mengulang-ulang perbuatan, kerjaan. Maka jadilah maknanya wow itu kan irji'uni, kan banyak itu. Itu maknanya irji'ni. Yang namanya takkid. Kalau bahasa kitanya ke sekolah. Ke sekolah atau pailah. Diulang-ulang kalimat yang sama untuk menekankan, menguatkan. Nah, kalimat yang sama diulang itu diisyaratkan dengan waw. Jadi itu kalimat pengulangnya banyak. Irji'ni. Kenapa? Yang tadi. Ketika nyawanya sudah keluar, tidak ada yang paling disesali oleh orang yang mengalami itu, melainkan dia ketika di dunia, ketika hidup, mengabaikan amal saleh.
yang selama ini dikatakan kepada dia abaikannya. Dia tidak bersiap, dia tidak berbekal, dia tidak melakukan apa-apa saja yang berguna baginya untuk kehidupan setelah mati. Ketika itu dia sadar sesadar-sadarnya, menyesal sebegitu menyesal, tapi tidak ada gunanya penyesalan. Walaupun tak akan mungkin doanya terkabul, tapi tetap dia minta irji'ni, irji'ni, irji'ni. Kembalikan aku, kembalikan aku, kembalikan aku. Diulang-ulang kalimat sama. Kenapa? Meminta banyak, ya kata-kata banyak itu dengan waw, irji'un. Waw, ni itu aku. Asal katanya kan irji'uni, pakai ya, dibuang ianya. Mura'ah, untuk menjaga mura'ah, untuk menjaga fawasilnya. Supaya bunyi akhirnya sama, nun di belakang semua. Gitu pula dalam tata bahasanya orang Arab. Dua itu mana yang paling populer. Mana yang ketiga kita baca juga. Itu ya Rabb, perintahkan kepada malaikat-malaikatmu agar mereka mengamalikan aku. Ya Rabb, wahai Tuhanku, suruhlah malaikat-malaikatmu itu mengembalikan aku. Kenapa malaikat-malaikat? Gini, sedikit. Ketika nyawa ini dicabut, ruh ini dicabut keluar, selesai tugas malakul maut, diambillah ruh itu oleh malaikat-malaikat yang banyak untuk membawanya ke atas. Jadi banyak malaikat-malaikat membawa ia. Tugas malakul maut apa? Mengeluarkan saja. Maka setelah roh keluar dibagi dua tugas. Tugas malaikat-malaikat membawa melaporkan roh sampai nanti masuk kubur. Tugas kita manusia menyelenggarakan jasad yang tinggal. Bagi dua. Saya ulang. Ketika orang sudah mati, ruh-ruhnya yang menyelenggarakan ruhnya malaikat. Sampai nanti diantar ke kubur. Di kubur nanti ada pula malaikat spesial. Kita yang manusianya menyelenggarakan jasadnya. Semenjak mulai menutup mulutnya, apanya lagi matanya, dan seterusnya sampai menguburkan. Bagi dua tugas. Di mana yang ketiga, kalau kita ingin memahami itu, ya Rabb, wahai Rabbku, mohonlah diperintahkan agar malaikat mengembalikan nyawaku lagi. Dan nyawa sudah berada di. Jadi nyawa itu bilang kembalikan aku, kembalikan aku. Dia minta kepada Allah. Istighasah dia kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah mengerahkan kepada malaikat. Itu makna. Manapun makna yang dipilih, tapi yang pasti ini adalah penyesalan yang luar biasa yang akan dialami oleh siapapun juga. Alasannya hidup itu la'alli a'malu salihah. Kalau diterjemahkan di sini maknanya la'alli, agar aku dapat berbuat amal saleh kebajikan. Itu terjemahnya. Saya lebih suka memahami satu-satu dulu. Kata-kata la'alli itu taraji namanya, harapan. Semoga, mudah-mudahan. Ini kata beliau yang memahami secara bahasa, dia pun tak pasti dia akan beramal saleh. Karena semoga, mudah-mudahan, jika engkau kembalikan nyawaku, kembali hidup, mudah-mudahan, semoga dengan dikembalikan dan diberi kesempatan ulang untuk aku hidup, aku bisa beramal saleh. Dia tak pasti juga. Secara kebahasaannya begitu. Tapi dalam makna lain ini maknanya bukan taraji lagi. Supaya agar di'amal, supaya aku bisa beramal saleh. Yang kita garisbawakan salihannya ini. Satu-satunya alasan orang yang
berada di kematian, baik sebelum mati, setelah mati, ataupun nanti ketika di alam barzah dan ketika kebangkitan, atau di waktu mereka diarah menuju kepada Allah, ataupun ketika di neraka, satu-satunya alasan, tidak ada alasan lain, adalah agar bisa beramal saleh. Sayangnya kita yang masih hidup ini, kesempatan tuh banyak, cuman kita banyak yang tidak mempergunakannya untuk amal saleh. Orang mati dia sadar bahasa yang paling berguna, yang paling bermanfaat, bahkan tidak ada lagi yang lain kecuali adalah amal saleh. Dia sadar, dia mengerti, dia paham, tapi dia tidak bisa beramal saleh. Sementara kita yang hidup tidak mengerti, tidak paham bahwa amal saleh itulah bekal yang akan kita bawa. Cuma kita waktunya ada, peluangnya ada, cuma kita tidak beramal. Itu bedanya kita dengan orang mati. Maka hidup yang sekarang syukuri. Kawan-kawan, bapak-bapak hidup, bapak-bapak, ibu-ibu masih hidup, kita syukuri. Berarti kita masih di peluang. Yang baru tobat, yang baru sadar atau sudah lama tobat, jangan merasa cukup, merasa puas dengan amal saleh. Jangan tertipu, jangan Anda menjadi orang ujub seakan-akan bekal sudah banyak. Jangan sampai orang yang tertipu, saya orang terbaik di dunia, saya orang paling suci, orang yang paling taat, banyak ibadah, banyak bekal, banyak persiapan, saya yang paling nyunnah misalnya, satu-satunya yang pentas masuk surga adalah saya. Ini tertipu. Teruslah memperbaiki diri, teruslah membekali diri, dan teruslah mengilmui apa saja. Ilmui semua saja. Karena hidup sehari itu lebih bermanfaat daripada mati. Nanti bahasannya nanti mana? Ya orang-orang sudah berumur sekian, sudah itu. Allah itu. Jangan mengelabah aja lah itu. Kok kesal, anda ada kesal itu terserah anda. Tapi yang saya nasihat sudah itu. Bukan tidak boleh kesana kesini, boleh. Tapi yang lakukanlah hal yang menguntungkan, yang manfaatnya, yang beribadah untuk kita bawa lagi. Karena yang kami mikirkan diri kita adalah kita, bukan orang. Isilah waktu-waktu ini dengan hal yang berguna. Boleh kemana-mana, tidak masalah. Cuman semuanya dalam rangka hal yang berguna lah, yang manfaat. Ini duduk buang waktu. Muka-muka panjang buah, buang waktu. Muka-muka panjang manda, buang waktu. Bukan tidak berbeda, tapi isilah dengan waktu. Waktu kita tinggal tidak berapa lagi. Ini bapak-bapak atau saya kalau mau kawin gadis juga, tidak berapa lagi mau kawin dengan gadis nanti. Tapi bermasalah. Cantik-cantik. Intinya 70.000 bisanya. Muda-muda, sweet 17-an. Nah, sebentar lagi tiba waktunya. Bekalnya maharnya apa? Amal saleh saja maharnya. Ini kan menyenangkan hati ibu-ibu belakang nih, supaya jangan kesal. Jadi himbauan kita bahwa tidak ada yang paling disesali oleh orang yang mati kecuali karena dia membuang waktu dan kesempatan. Kita masih ada waktu, masih ada kesempatan, isilah. Lazimkanlah, biasakanlah berbuat yang baik-baik. Ada waktu, teruslah. Sakit-sakit kuas ketik ni, jangan jadi alasan lo nak ke surau. Yang dingin badannya, yang tidak nak ke surau, kan daun dinginnya kan. Di rumah na selimut kan dingin badannya. Tak nak ke surau, ngaji je lah. Mengaji kok banyak dapat faedahnya. Malaikat ikut mendoakan sepanjang jalan yang kita tempuh, kan berdoa. Pasir-pasir yang kita pijak itu kan jadi saksi itu.
di akhirat. Mati kita dalam pergi ke surau untuk menuntut ilmu, mendengarkan Quran atau memahaminya, itu mati fisabilillah. Itu isi kaji kita pagi hari ini. Belum sampai lagi nih. Kajinya tadi kan ayat satu-satu, cuma kita jemput semenjak di atas. Supaya jangan kita terkesan mengenai ayat comot-comot. Nah, dengan demikian kita tarik suatu garis bawahnya lah, bahwa sebelum tiba saat waktunya datang tanda kematian, bukan hanya mati ya, tandanya saja baru alamat-alamatnya. Mari kita bersiap berbenah, berbekal, mumpung masih diberi waktu. Kata Ibn Adil, mumpung masih diberi waktu. Itu kaji kita. Ada yang ragu? Silakan Pak. Kalau tadi dikatakan Mas, kalau nafas nyawa itu sudah ditenggorokan, itu bisa kita pastikan Ustaz. Itu tidak boleh. Jadi tidak mungkin untuk ditalkinkan karena memang tidak ada ampunan lain. Ustaz. Kalau kata tadi nafas ditenggorokan itu bisa mencandit. Kakinya lah boleh dingin. Kaki itu bahasa kaminya pasi namanya. Setelah proses tidak berguna lagi. Tapi talqin tetap. Talqin itu gunanya adalah bukan kepada orang yang membaca, kepada orang yang tidak membaca. Apa gunanya talqin? Dia belum membaca, dia tidak baca. Setahu kita dia tidak baca atau belum baca. Kita talqinkan supaya agar didengarnya, mudah-mudahan disimak, diiringkannya di hati. Kalau orang sadar, kasih tahu dia, ingatkan dia, bacalah kalimah. Kalau bahasa kampuannya mengucaplah, kita ucaplah kalimah. Kalau dia masih normal, tapi ada saatnya harus ditalkinkan. Ya. Kemudian yang ada mati suri itu memang ada, karena memang pernah ditunjukkan dulu pun setelah dimandikan di kapan ini bangun aja. Kurang ya. Kepada aku yang dicarikan waktu itu. Mati suri itu kan memang ada apa enggak? Mati suri itu kan pingsan lama tu. Kan pingsan lama tu. Makanya dikatakan dia mati suri. Secara medis kan dia koma. Kenapa? Karena secara medis jantungnya masih berfungsi. Itu menunjukkan rohnya belum pergi. Tapi belum pergi dan tidak diizinkan masuk. Kita makan jago pagi kan roh kita diizinkan masuk. Kenapa kita bangun pagi hari ini? Roh kita diizinkan masuk. Kalau tidak diizinkan, tidak masuk, mati kita. Orang yang mati, orang yang pingsan itu rohnya keluar. Orang yang koma rohnya di luar. Cuman dia belum pergi lama. Saatnya belum pergi. Tetapi dia tidak dapat atau belum diizinkan kembali ke jasadnya. Bahasa kitanya itu dia. Si suri mati. Si suri mati suri. Kapan dia kembali entahlah. Bisa berbilang hari, bisa berbulan-bulan. Kadang-kadang kembali sesaat untuk mengalami proses penjemputan. Kembali sesaat tidak berapa hidup mati. Atau kembali lama lagi. Atau pada aku mati dulu. Dan dia telah melihat di alam sana. Orang pingsan itu melihat alam luar. Ini sahabat-sahabat dan pingsan dia mengatakan, kenapa kalian menangisi aku tadi? Tidak boleh menangisi aku tadi. Intinya orang yang mati suri atau si suri yang mati itu namanya rohnya di luar. Karena belum pergi sebenar-benar pergi. Kalau pergi sebenar pergi tidak balik-balik dia. Kira-kira itu. Ya Pak? Sama-sama Pak. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.